Adik Ibu. Andi. Adik Ibu. Baik, hadir semua ya hari ini. Tidak ada yang tidak masuk. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Ada yang sudah tahu apa itu teks berita? Boleh? Teks berita adalah teks yang berisi rangkaian informasi tentang suatu hal atau peristiwa, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis dulu. Ya, betul. Jadi berita ini berkaitan dengan informasi baik secara lisan maupun tulisan. Kita banyak yang menemui teks berita ataupun berita secara langsung, baik di internet, di lingkungan sekitar juga itu banyak. Nah, dari sini, dari cerita, kita mendapatkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi kita, yang bisa kita nah, adapun informasi dalam berita ini bisa kita temui atau identifikasi dari unsur-unsur teks berita. Apa saja unsur-unsur teks berita? Itu ada, atau kita sering sebut itu 5W plus 1H. Atau dalam bahasa Indonesianya Ibu beri kata kunci A di Simba. Mungkin kalian lebih paham dengan yang ini karena yang ini mungkin sering ya mendengarnya. Ada yang tahu apa saja unsur 5W plus 1H ini? Saya Bu. Iya, boleh Rusno. Bahasa Indonesia atau bahasa Indonesianya Bu? Dua-duanya deh, biar kita tahu apa itu 5W. Yang pertama kuat Bu. Iya benar, kuat artinya Apa? boleh. Yang kedua, Andi. Bu. Artinya siapa Ibu? Iya betul, siapa. Yang ketiga, Rusno. Bu. Di mana? Iya betul. Yang keempat when. Iya betul. When. Apa? Kapan. W yang kelima. Why Ibu? Iya betul. Why. Jadi Mengapa? Andi yang terakhir H. Iya benar. Artinya bagaimana? Oh how Bu. Nah, ini merupakan unsur-unsur dari teks berita yang membangun atau yang membangun sebuah teks berita secara utuh. Nah, ini juga sama. Ibu beri kata kunci ada Simba. A-nya apa? D-nya gimana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Ini adalah dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, jika cukup kita akan beralih ke materi selanjutnya. Sudah dicatat? Sudah Bu. Ya. Oh iya, udah semua? Dan Bu. Ya, jadi ibu harus ya. Sibuk. Oke, yang kedua.
teks berita serta menanggapi. Teks berita. Tadi kita sudah belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita tersebut kalian sudah pahami ya. Jadi dari unsur-unsur tersebut itu dapat membantu kita untuk meringkas teks berita. Di halaman 42 itu ada contoh hasil dari ringkasan teks berita. Boleh tolong dibacakan? Ayo guru. Iya, boleh Husnul. Ringkasan teks berita tersebut adalah Pelabuhan Merak dipadati oleh truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 bulan November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Baik. Itu adalah contoh dari ringkasan sebuah teks berita. Di sini ingin bertanya, dari ringkasan teks berita tersebut salah satu unsur teks berita apa itu mengenai apa di sana? Ami boleh? Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang. Iya, mengenai pelabuhan Merak yang dipenuhi oleh barang. Kemudian di mana? Di Pelabuhan Merak. Iya, di pelabuhan Merak. Kapan Husnul akan? Tanggal 15 bulan 11 Sabtu. Dan bisa selanjutnya bisa kalian identifikasi sendiri ya. Nah, dari unsur-unsur tersebut ada beberapa hal penting ketika kita ingin meringkas sebuah teks berita. Itu ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, membaca atau mendengar berita. Bagaimana kita akan meringkas sebuah teks berita jika kita tidak membaca dan mendengar sebuah berita? Yang kedua, kita harus mengetahui pokok isi berita. Nah, isi berita ini menyangkut yang tadi mengenai unsur-unsur berita, yakni 5W plus 1H atau adik siba. Nah, lalu di sini kita, oh iya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, bagaimana kita akan menanggapi sebuah teks berita. Materi ini sudah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir di pertemuan kali ini, yaitu menanggapi. Teks berita. Tanggapan biasanya berupa apa? Ya, ada yang tahu? Ya, boleh Haji. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau tambahan pendapat. Iya, betul. Suka, tidak suka, setuju, tidak setuju, ataupun yang terakhir tambahan pendapat.
Ini sudah dicatat? Sudah, Bu. Baik, bagus ya, biar cukup. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita itu menyangkut dua hal. Yang pertama, isi atau struktur teks berita. Yang kedua, berkenaan dengan bahasa. Nah, untuk mengetahui atau menanggapi sebuah teks berita, kita harus mengetahui dulu aspek-aspek apa yang nantinya akan kita tanggapi. Dalam sebuah teks berita itu ada isi atau struktur teks berita, yang kedua adalah bahasa yang digunakan. Isi ini menyangkut dengan kebenaran atau fakta. Yang kedua, yakni berkenaan dengan kelengkapan berita. Nah, kelengkapan ini masih ada kaitannya dengan unsur-unsur teks berita tadi, yakni apa? 5 W+1. Kemudian bahasa berita. Nah, bahasa berita ini berkaitan dengan penggunaan kalimat, kemudian pilihan kata. Kita dapat menanggap sebuah teks berita dari bahasa atau pilihan katanya, apakah berita tersebut komunikatif atau tidak. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika cukup akan Ibu beri tugas untuk pertemuan selanjutnya, karena sepertinya jamnya juga akan segera habis ya anak-anak. Untuk tugas di rumah, silakan kalian cari sebuah teks berita, kemudian kalian identifikasi unsur-unsur teks berita mengenai W+1 tadi. Lalu mungkin itu saja PR di rumah. Jadi silakan kalian kerjakan dengan cara mandiri. Kemudian dikumpulkan di meja Ibu. Kapan? Besok atau Minggu depan, Bu. Oh, baik. Minggu depan ya. Sebelum Ibu datang, PR-nya sudah ada di meja Ibu, oke? Baik, Bu. Sudah? Tidak ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Baik, jika cukup karena waktunya juga sudah mau habis, boleh ketua kelas dipimpin. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini kita berdoa menurut agama saya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas waktunya, kesetiaannya dalam pelajaran